Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Cahyani, NPM 10156220041. Saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 LPTK Universitas Hairun Ternate. Saya mengajar di SMP Bina Insani, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN PPG Daljab tahun 2022 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menceritakan kembali teks cerita fabel yang dibaca dan didengar. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana hari ini? Sehat ya? Siap belajar dengan Ibu? Baik. Sebelum pembelajaran mulai, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Ridwan Hadi. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Di absen, kalau yang Ibu sebutkan namanya, acungkan tangan. Ya, Aira, Dimas, Eva, Hera, Hilman, ya, Ihsan, Sofa, Sofiatu Astia, Wina, Wira, Zahra. Baik, anak-anak, bagi yang tidak hadir hari ini, kita doakan mudah-mudahan kalau yang sakit segera disembuhkan. Kalau yang sedang berhalangan karena izin, semoga dimudahkan segala urusannya. Amin. Anak-anak, siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalau siap, lihat dulu kanan kirinya, apakah sudah bersih? Lihat bangkunya kiri kanan, depan belakang. Temannya lihat, apakah hadir? Tidak atau menghilang? Siap ya? Belajarnya dulu ya. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Teks cerita. Masih ingat teks cerita
Halo, kembali dengan saya dari cerita Fabel. Kali ini saya menyajikan Fabel berjudul Semua Istimewa. Ulu seekor kata hijau. Tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba, la 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 la. Ulu begitu diamnya. Hai sebut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungkinnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang seperti aku berenang. Aku sejak masih berumur sudah bisa berenang. Masa aku tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Coba saja kakimu. Kemudian hendak ke belakang seperti ini. Terus maaf, kakimu kan pendek. Pergi meninggalkan Ulu dengan sangat jengkel. Kemudian Ulu berjalan ke arah kolam. Di sana dia menemui ikan. Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Oh, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Aku tidak dapat merasakan hujan. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan demikian hujan di badanmu. La 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 la. Ikan pun kemudian pergi meninggalkan. Kemudian Ulu melihat burung. Dia berpikir burung pun tidak bisa menikmati hujan sepertinya. Hai burung, kenapa kau tidak keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut burung basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Atau memang kamu tidak bisa menikmati hujan seperti ikan? Hai Ulu, sini, apakah kamu bisa naik kembali? Jawab si burung. Apa maksudmu? Baru saja aku tidak bisa. Apakah kau bisa naik kembali, Ulu? Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang seperti burung dan ikan, tapi aku bisa terbang di dari angkasa. Itulah yang bermaksud Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semua tidak bisa berenang sepertimu, tapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Maafkan aku burung, semut maafkan aku, ikan maafkan aku. Selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Nah adik-adik, pesan moral apa yang kalian bisa tangkap dari cerita di atas? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Gak bisa berenang. Baik, itu dia teks cerita Fabel tentang si Ulu. Judulnya Semua Istimewa. Kalian tadi sudah melihat ya video tentang teks Fabel Semua Istimewa. Apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tersebut? Apa yang kalian dapatkan? Si Ulu bagaimana karakternya? Sombong ya.
kelompok, nanti Ibu berikan 1 LKPD, 1 lembar kerja peserta didik yang nanti kalian akan diskusikan bersama teman kalian, ya, bersama teman kalian di kelompok secara berkelompok. Baik, nama-nama kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Kemarin sekarang duduk bersama kelompoknya. Silakan duduk bersama kelompoknya. Bangkunya rapatkan saja. Silakan. Bangkunya rapatkan. Silakan. Stop. Silakan. Rapatkan. Silakan.
sombong. Nah, bagian mana pas ulu sombong itu? Lihat, kalau kalian tidak ingat tadi di video, bisa dilihat di buku paket halaman 205 atau di AKPD juga ada ya? Ya, ngerti ya? Ya. Silakan yang lain. Anak-anak sudah semua? Kalau sudah, nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ada 2 pertanyaan ya di LKPD tersebut. Yang pertama, itu yang analisis pertama, tiap kelompok perwakilannya 1 orang untuk menjawab pertanyaan yang di LKPD yang poin pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, dari tiap kelompok perwakilan 1 orang. Nanti ke depan untuk menceritakan kembali teks cerita Pak Abel. Siap ya? Siap. Baik, Ibu tes semangatnya dulu untuk pembelajaran hari ini. Tepukkan. Siap? Tepuk gong. Siap. 1, 2, 3. Beri wek. Beri tolong. Beri wek. Wow, wow, wow. Baik, untuk yang pertama, analisis yang pertama di LKPD, silakan untuk kelompok 1, Ibu ingin bagaimana karakter burung. Silakan. Perwakilannya siapa? Sambil berdiri. Silakan Kak. Guru, nama Teko, guru, pada sifat bijaksana. Guru, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan pemikiran yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu. Gantikan aku bisa terbang mengitari angkasa. Guru kembali berkata dengan bijaksana. Itulah yang aku maksud dulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Kamu tidak bisa berenang sepertimu, tapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak bernapas, melompat-lompat sepertimu, ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ya, berikutnya untuk kelompok PH. Itu untuk karakter burung. Ibu ingin karakter kata dari kelompok Mina. Silakan, siapa perwakilannya? Kelompok Mina, silakan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Mina. Itu untuk karakter kata. Jadi karakternya itu kata itu apa? Dulu. Sombong. Untuk semut, Ibu ingin kelompok Ridwan Hadi. Silakan perwakilannya. Silakan, mau siapa? Wira, silakan. Binatang semut amat bagus, si semut mata sifat motor baik dan ramah. Dulu aku tidak suka dengan hujan, kamu lihat betapa memiliki buku. Air hujan akan menyertakan mangsa menyelam ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku betul-betul semut. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Hadi. Untuk karakter semut. Satu lagi ya, apa yang belum? Karakter apa? Ikan. Siapa? Karakter ikan kelompok Irma. Silakan. Mau siapa yang membacakan? Wina, silakan. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu? Ya, beri tepuk tangan.
perlahan-lahan dari angkasa. Mulutku mulai bersenang-senang dan melompat-lompat mengitari alam. Tiba-tiba ulun melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat sedih karena tidak bisa berenang dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Lalu ulun berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ulun berkata, "Tetap menjadikan hidup ikan yang hanya dapat hidup di air," kata-kata ulun setelah menyambutkan hati ikan. Selanjutnya Ulun tiba di bawah pohon. Ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon yang membersihkan bulu. Ulun mengira burung juga sama seperti semut dan ikan menikmati hujan. Lalu burung Akhirnya Ulun menyadari kalau tindakannya salah. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan berkilau teman-temannya. Dan Ulun meminta maaf kepada semut dan ikan serta Ulun mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan ya untuk teman-temannya. Baik, setelah teman-temannya presentasi, adakah yang ingin mengomentari? Silakan. Oke, Chandra, silakan. Bagaimana penampilan teman-temannya? Penampilannya bagus. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi? Ya, Hera. Lucu. Yang bagian mana yang lucunya? Hari? Ya. Hari? Ada tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Silakan ke tempatnya masing-masing. Anak beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah memberanikan diri dan percaya diri dalam menceritakan kembali teks cerita Fabel. Dan terima kasih juga untuk perwakilan kelompoknya yang tadi sudah mengutarakan bagaimana watak-watak dan nama-nama tokoh di dalam teks cerita Fabel. Baik, anak-anakku, tadi kalian sudah bisa mengurutkan isi cerita di dalam teks cerita Fabel dan kalian juga sudah bisa menceritakan kembali teks cerita Fabel. Nah, bagaimana sih dalam menceritakan kembali teks cerita Fabel agar kalian bisa percaya diri, agar kalian bisa lancar? Nah, langkah-langkah dalam menceritakan kembali: satu, membaca secara berulang-ulang Fabel yang akan diceritakan. Jadi kalian kalau membaca secara berulang-ulang atau kalau kalian menonton seperti tadi, tonton secara berulang-ulang sehingga kalian paham dan ingat ceritanya tentang apa. Yang kedua, mencatat nama-nama tokoh dalam teks Fabel. Tadi kalian sudah ya, alhamdulillah sudah bisa nama tokohnya bagaimana, watak tokohnya bagaimana, diceritakannya di paragraf di mana wataknya. Terus mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok dalam teks Fabel. Tadi kalian sudah berhasil. Dan yang terakhir, menceritakan kembali teks Fabel yang dibaca menggunakan kata-kata sendiri. Alhamdulillah, kalian sudah bisa menceritakan kembali teks cerita Fabel yang telah kalian baca dan kalian tadi tonton di videonya. Ini untuk videonya, untuk semua istimewa. Lihat ceritanya tadi, si Ulu katak yang sombong, terus si semut, si ikan, dan si burung. Nah,
baik hati, dan guru bijaksana. Ini penyesalan si guru. Nah, adapun rangkaian peristiwanya tadi kalian sudah menceritakan di depan. Nah, ibu hanya memberikan kata sambung akhirnya, kemudian selanjutnya, lalu tiba-tiba awalnya. Kalian bisa merangkai dengan kata-kata sendiri. Beri tepuk tangan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Apa yang kalian bisa petik setelah kalian mempelajari teks Fabel? Tadi tentang si hulu. Jangan sombong. Terus? Harus menghargai orang lain. Terus apa lagi? Bijaksana dalam mengambil keputusan. Kita harus sadar bahwa semua manusia atau semua makhluk hidup itu diciptakan berbeda. Harus saling menghargai. Harus saling menghargai perbedaan. Nah, masih ingat gak kalian tentang tujuan pembelajaran kita di awal? Tujuan pembelajaran kita apa sih di awal? Masih ingat? Nah, satu, kita bisa mengurutkan isi cerita Fabel. Yang kedua, menceritakan kembali isi Fabel secara lisan dengan percaya diri. Apakah pembelajaran kita hari ini sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Nah, kalian bisa mengurutkan ya tadi bisa? Terus kalian bisa menceritakan kembali? Bisa. Beri tepuk tangan untuk itu. Sudah ya pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. LKPD-nya kumpulkan berkelompok, dikumpulkan di meja ibu. Silakan dikumpulkan ke meja ibu. LKPD yang telah kalian tadi ya. Kerjakan, silakan ke sini. Jangan dulu mengikat haknya. Silakan. Silakan LKPD-nya kumpulkan. LKPD-nya kumpulkan di sini. Saya. Nah. Nanti LKPD-nya ibu bilang ya. Baik. Anak-anak, sekarang karena LKPD sudah dikumpulkan, ibu nanti memeriksa LKPD. Ibu akan memberitahukan pembelajaran selanjutnya. Tadi kan kita sudah belajar apa? Belajar menceritakan kembali teks Fabel. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks Fabel. Kalian belajar di rumah dari buku paket dan LKS tentang struktur dan kebahasaan teks Fabel. Silakan untuk sekarang ada post-test kembali menggunakan clicker card. Clickernya siap-siap. Clickernya untuk dibuka kembali clickernya. Sudah? Kita ada post-test untuk hari ini. Tadi kan dites, kalian dicek bagaimana kemampuan kalian dalam teks Fabel. Setelah pembelajaran ada post-test. Oh, kita bisa. Siap ya? Oh, clicker card-nya sudah ada? Oh, kalian hari ini siap? Oh, kalian dites untuk setelah pembelajaran. Silakan. Silakan. Rehan, Lutfi, Wira, Aidin. Nah, siapa lagi? Rehan. Hilman itunya tangannya. Jangan menutupi yang hitam. Ridwan. Hilman. Iya. Silakan. Silakan.
Iya. Iya, sudah semua? Iya, iya. Sudah? Kita lihat. Sudah ya? Kita lihat. Pertanyaan yang kedua. Nah, ini. Pertanyaan yang kedua. Kalau sudah, boleh diperlihatkan legal start-nya. Mina, Sofiatur, Era. Elsa jangan ditutup yang hitamnya. Jangan ditutup yang hitamnya. Nah, silakan Firman, Firman, Isan. Dah? Mana Jahra? Jangan ini, ditutup yang hitamnya Jahra. Jahra. Dah. Kita lihat. Pertanyaan nomor 3, siap? Sudah? Mana? Yang sudah mana? Ya, iya. Bentar. Bentar, dulu. Mana Mira? Nah, udah semua? Kita lihat. Pertanyaan nomor 4. Silakan. Kalau tadi mendengar, semua istimewa memiliki latar tempat di mana diceritakannya. Silakan. Jangan yang hitamnya jangan ditutup. Iya. Nah. Sudah? Sudah semua? Sudah. Lihat. Apakah benar jawabannya? Oke, pertanyaan lagi di kontes kita hari ini. Silakan. Mana? Ada yang sudah? Mina, Nisa. Mina, Nisa, ada? Elsa, Sofiatur, Era, Wina, Irman. Udah, udah. Mana? Irman, Nisa. Kira mana Mira? Mira, Irman. Udah semuanya? Sania. Sania. Sudah? Kita lihat jawabannya. Kita lihat nilainya. Kita lihat nilainya. Baik, kita lihat nilainya. Kita lihat. Wow. Alhamdulillah. Oke, untuk tangan kita semua. Luar biasa sekali pembelajaran kita hari ini.
Allah.